Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya, yang segar semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di hari Selasa tanggal berapa Bu? 6 Agustus 2024 ini kita alhamdulillah dari tugas keliling penyuluhan seluruh desa di Kecamatan Sukadana untuk bulan ini dijadwalkan di Desa Pampang Harapan. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya Bu ya dengan Ibu Nur. Perlu perkenalan lagi tidak Bu? Perlu? Tidak? Baik, nanti kalau ibu-ibu ketemu saya panggil saja Mbak Olis atau Ibu Olis. Saya sendiri ditugaskan membina desa di Desa Sutra, kemudian Desa Gunung Sembilan dan Desa yang berasa bersama kakak yang ada di belakang. Baik, tujuan kami ke sini tidak lain tadi sudah disampaikan oleh Kak Yani, yaitu ingin mensosialisasikan tentang tentang KB. KB itu apa sih Bu? Keluarga berencana, ya. Siapa yang mengoperasikan ini? Tidak ada itu ya. Bentar ya Bu. Baik, betul ya. Keluarga itu tidak sengaja. KB itu tidak sengaja bagi kita, singkatan dari keluarga berencana. Keluarga berencana itu apa sih Bu? Ada yang tahu? Kenapa keluarga itu harus direncanakan? Nah, keluarga berencana itu intinya kita sebagai keluarga, terutama kita sebagai seorang ibu, tentunya memiliki perencanaan yang jauh ke depan untuk keluarga kita, khususnya untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita menjalani rumah tangga tanpa ada rencana. Tahu-tahu anak ke satu muncul, anak kedua muncul, tanpa kita berpikir jauh ke depan, apa nih rencana ke depannya untuk anak-anak kita, mau disekolahkan di mana, mau nantinya jadi apa. Tentunya harus ada langkah-langkah perencanaan yang harus terutama ibu-ibu rencanakan atau lakukan. Nah, kaitannya dengan tugas kami sebagai penyuluh KB, salah satu ikhtiar untuk merencanakan keluarga menuju keluarga yang tentunya kita ingin keluarga kita bagaimana tuh ke depannya, ingin seperti apa? Apakah begini-begini saja? Apakah anak kita
dalam nanti anak yang pertama tentunya akan kekurangan perhatian dan kekurangan nutrisi dari ASI. Otomatis kalau kita hamil kan terhenti kita memberikan ASI ya. Nah, agar hal itu tidak terjadi, mungkin saat ini ibu-ibu sudah lewat, saya udah nggak masa surga lagi. Nah, bisa ilmu ini disampaikan ke anaknya yang sudah gadis yang mungkin nanti memasuki jenjang pernikahan, atau kepada cucu mungkin, atau mungkin kepada menantu atau tetangga seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk merencanakan keluarga ini agar lebih baik ke depannya. Nah, ini untuk tadi sebagai salah satu ikhtiar kita merencanakan keluarga yang lebih baik, masa depan yang lebih terencana, masa depan yang lebih cerah. Ikhtiar yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengatur jarak kelahiran. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal dengan alat kontrasepsi, sudah tidak asing ya. Kalau di masyarakat mungkin ada yang menggunakan pengaturan jarak kelahirannya itu dengan cara tradisional, misalnya minum jamu, misalnya itu yang masih ada minum jamu kan tidak lagi ya, atau mungkin dengan cara mengatur hubungan suami istri jangan sampai di saat yang sedang subur atau sistem kalender. Masih ada yang sistem kalender di sini ya? Tidak ada ya, karena gampang ya, karena kita tidak tahu masa suburnya itu kapan misalnya itu. Nah, karena kita sudah zaman modern dan ilmu kesehatan pun sudah maju, jadi dari dinas kesehatan dalam hal ini dari BKKBN memperkenalkanlah alat kontrasepsi yang modern. Alat kontrasepsi itu apa? Kontrasepsi itu apa? Yaitu usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan yang dapat bersifat sementara atau permanen. Jadi kontrasepsi itu untuk mencegah agar jangan sampai kita ibu, terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, hamil tanpa direncanakan atau tanpa diinginkan. Tanpa diinginkan di sini artinya kita belum siap, misalnya kondisinya masih darah rendah atau anemia, atau anak kita masih kecil, karena tidak memakai alat kontrasepsi maka hamil, sehingga hamil dinyatakan hamil yang tidak diinginkan. Ini sangat-sangat tidak baik bagi mental kita, artinya terutama ibu ketika hamil dalam keadaan tidak siap mental, tidak siap finansial, nanti pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi yang ada dalam kandungan. Jadi kita membesarkan bayi dalam ada kandungan itu jadi malas-malasan, bahkan mungkin uri-urian ya, atau mungkin marah-marah gitu kan, karena hamil lagi sih gitu kan, karena tidak ada perencanaan lagi. Nah, kami tidak memperkenalkan di sini, mungkin tidak perlu memperkenalkan metode yang tradisional seperti apa, karena tujuan kami yaitu ingin memperkenalkan, mensosialisasikan metode lebih ke metode kontrasepsi yang bersifat modern dan juga sudah teruji secara kesehatan dan sudah banyak digunakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya Bu. Jadi tidak perlu takut lagi seperti itu. Nah, tadi disampaikan kontrasepsi itu mencegah kehamilan yang bersifat sementara atau permanen. Nah, alat kontrasepsi metode modern ini ada dua, yaitu kontrasepsi yang tidak permanen. Tidak permanen itu artinya tidak dalam jangka waktu yang lama, harus rutin
kedua yaitu metode kontrasepsi permanen. Permanen itu jadi kita dalam satu kali pemakaian udah habis itu nggak usah pakai lagi. Bisa di sini nanti kita jelaskan. Nah, yang tidak permanen, yang tidak dalam jangka waktu yang lama itu diantaranya yaitu pil kombinasi dan pil sekuensil. Pil ini nanti apa sih pil ini nanti bisa ditanyakan langsung ke bidan ya. Mana yang cocok untuk ibu-ibu, pil yang mana seperti itu. Nah, pil ini lebih rentan artinya rentan lupa karena harus diminum kapan Bu diminumnya. Ada yang pil di sini? Siapa yang pil boleh angkat tangan? Yang alat kontrasepsinya minum pil? Ada ya? Pil ini harus diminum setiap hari. Jadi kalau hari itu tidak diminum, resikonya ketika berhubungan akan hamil kalau pas masa subur. Jadi beban juga ya Bu ya, harus minum pil setiap hari. Jadi kalau lupa, percuma udah lama, kalau lupa sehari bisa jadi. Kemudian suntik di sini tidak dicantumkan ya, suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian implan, AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau kita menyebutnya IUD ya. Nah, ini yang berwarna ungu ini pil, suntik, kemudian tadi apa Bu? Yang tidak permanen apa Bu? IUD, implan, kemudian ada lagi kondom di sini tidak disebutkan kondom ya Bu ya. 5 alat kontrasepsi ini sifatnya metode yang tidak permanen, artinya tidak dalam penggunaan jangka waktu yang sangat panjang atau penggunaannya itu harus secara rutin. Kalau nanti kami akan terangkan tentang implan dan AKDR. Kami lebih memperkenalkan tentang KB MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang yaitu ada yang sudah mengetahui MKJP apa saja Bu? Yaitu tadi IUD dan implan 2 ini. Nah, untuk pil kemudian suntik dan kondom itu tidak permanen dan jangka waktunya sangat dekat penggunaannya. Kalau pil itu harus diminum setiap hari 1 pil. Kalau suntik itu ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Kalau kondom setiap pertemuan harus kalau sehari 3 kali berarti 3 kali. Nah, untuk yang permanen, kontrasepsi permanen itu ada 2 yaitu tubektomi dan vasektomi. Sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang tubektomi dan vasektomi ini? Belum pernah? Kalau spiral operasi MOW sudah pernah kan? Belum juga. Nah, kalau mungkin di masyarakat lebih dikenal dengan steril ya. Steril itu sama juga dengan MOW, sama juga dengan vasektomi ya kalau perempuan. Untuk ibu-ibu itu yang permanen itu artinya cukup sekali operasi itu dan itu untuk sampai waktu yang tidak ditentukan. Walaupun ada bisa diusahakan untuk subuh lagi, tapi kemungkinannya kecil. Jadi kalau menggunakan MOW-nya harus betul-betul yakin, harus ada beberapa prosedur yang harus dilewati
Tapi kami tidak menjelaskan lebih detail tentang doa ini, hanya memperkenalkan saja. Next. Nah, baik, sebelum kita berkenalan dengan tadi MKJP, mungkin banyak sekali pertanyaan, terutama untuk pengantin perempuan yang masih usianya sangat muda, misalnya 19, 20, yang sudah mendapatkan jodohnya gitu kan, tapi belum siap untuk hamil. Nah, apa sih yang harus digunakan, alat kontrasepsi apa yang sebaiknya digunakan untuk yang ingin menunda kehamilan? Yaitu di sini selain kondom ya, kemudian bisa pil, bisa IUD, suntikan atau implan. Untuk remaja atau calon, bukan calon ya, untuk pengantin perempuan yang masih muda yang belum siap untuk kehamilan. Seperti itu. Nah, untuk fase menjalankan kehamilan, artinya ketika sudah melahirkan anak pertama atau anak pertama ini ke anak kedua atau anak kedua ini anak ketiga. Nah, untuk menjalankannya jangan sampai terlalu rapat agar anak pertama dapat memperoleh perhatian yang cukup baik dari segi ASI, dari segi kasih sayang, maka digunakanlah, ibu-ibunya menggunakan IUD, kemudian suntikan, boleh pil atau implan. Kalau implan, nanti kami akan jelaskan, implan biasanya untuk jangka waktu 3 tahun. Kalau IUD untuk jangka waktu 8 sampai 10 tahun. Tapi ibu nanti dulu lah. Belum ya, belum. Nanti kalau tidak kenal maka sayang. Maka ta'aruf, maka perkenalan ya. Nah, untuk fase tidak hamil lagi, misalnya ibu-ibu usianya sudah 40, mau hamil lagi takut ya Bu ya, takut gak kuat mengejarnya, atau takut udah lemah fisiknya, atau takut karena takut kena omongan orang, misalnya udah usia di atas 40 masih hamil, seperti itu, maka gunakanlah KB steril. Kalau sudah yakin pasangan suami istri sudah sepakat boleh steril. Kemudian IUD, implan atau suntikan dan pil. Suntikan dan pil ini kami tidak menyarankan karena mengandung hormon, dan ketika mengandung hormon, biasanya pembahasan yang mengandung hormon ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu di atas berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. Resikonya terhadap sel-sel hormon yang ada dalam tubuh kita terganggu. Jadi usahakan jangan menggunakan pil atau suntikan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Itu mungkin badan kita merasa sehat-sehat saja, namun karena mengandung hormon, jadi usahakan jangan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, boleh IUD, boleh disarankan IUD atau implan. Next. Sampai di sini masih semangat Bu? Masih. Nah, kita sekarang perkenalan tentang tadi sudah disebut-sebut MKJP. MKJP itu ada yang masih ingat? Kita tak bawa hadiah ya Mbak ya? Tak bawa hadiah. Hadiah, ya, siapa yang bisa jawab? Baik, tadi sudah disebut-sebut MKJP. Apa sih MKJP? Ada yang masih ingat? Metode kontrasepsi jangka panjang. Iya, seperti itu. Ada juga.
jangka panjang, artinya jangka pendek. Apa sih perbandingannya? Nah, untuk MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang itu paling efektif dan paling mudah digunakan. Kenapa dikatakan paling efektif? Karena penggunaannya tidak perlu terlalu sering atau terlalu rutin. Untuk implan itu hanya 3 tahun sekali. Setelah kita pasang pertama kali, 3 tahun yang akan datang barulah, kalau ini masih implan, baru yang lama dicabut baru pasang baru. Jadi 3 tahun saja, 3 tahun jangkanya, jadi efektif. Tidak perlu tiap hari diminum, tiap bulan disuntik, tiap berhubungan dipakai seperti kondom, itu tidak efektif. Nah, kalau NKJP ini paling efektif dan mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena kita tidak perlu memakai lagi, sudah dipasangkan oleh bidan sekali itu udah, kita tidak perlu isi ulang sendiri, gitu, enggak, bidan yang melakukannya, memasangnya. Nah, untuk NKJP ini yang jangka panjang tadi MOW atau steril, untuk bapak-bapak MOP atau vasektomi, kemudian IUD atau AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi yang yang dipasang di dalam rahim, dan implan yang dipasang di lengan. Ada 2 batang. Kalau yang terbaru itu ada 1 batang, 1 buah aja, tapi belum ada di Kayong. Baru disosialisasikan di provinsi, seperti itu. Nah, perbedaan dari MKJP dan sekarang yang non MKJP, yaitu non MKJP itu paling efektif namun dengan pemakaian yang rutin. Memang bisa dikatakan efektif, namun bagi yang sibuk atau mungkin yang berubah, misalnya minum pil, itu kan cukup tidak efektif ya. Kita harus minum pil setiap malam, harus rutin disuntik setiap bulan ya. Kalau pas tidak ada kegiatan yang misalnya kita sedang keluar kota, kan otomatis misalnya dalam perjalanan nggak disuntik dulu, jadi jalan berhubung dulu, pasti belum disuntik, jadi kurang efektif juga. Kemudian MKJP ini juga efektif dengan pemakaian yang rutin dan benar. Dikatakan efektif bukan bisa, namun tadi harus dengan pemakaian yang rutin dan benar. Rutin, pil diminumnya setiap hari, kemudian disuntik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu baru dikatakan efektif. Untuk non-MKJP juga bisa dengan metode amonora laktasi atau MAL. MAL ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Yaitu dengan, ada yang tahu? Belum. Yaitu dengan cara menyusui bayi secara eksklusif, seperti itu. Tapi itu pun harus ada ketentuan-ketentuan ya. Jadi tidak setiap hal ini berhasil. Terkadang ada beberapa ibu yang menggunakan metode ini merasa sudah menyusui secara eksklusif, tapi tetap hamil, seperti itu. Jadi lebih aman dengan alat kontrasepsi. Ini untuk NKJP tadi mau yaitu menyusui bayi tanpa memberi makanan atau minuman lain, jadi bayi itu dikasih susu
susu formula, tidak diberikan makanan lain, itu bisa mencegah kehamilan. Tapi ada beberapa ibu yang sudah melakukan itu tetap iya seperti itu. Kemudian untuk plan NKJP ini juga tadi kondom, kemudian pil suntik. Nah, ada catatan di sini penting hanya kondom yang memiliki fungsi ganda selain sebagai alat kontrasepsi juga mencegah penularan IMS itu penyakit menular, kemudian HIV dan AIDS. Mungkin di dalam kondom biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baiknya. Jadi dalam hal ini kita di dalam keluarga untuk mencegah atau untuk mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan kondom itu hanya kondom yang mempunyai fungsi ganda saja yang dapat mencegah penularan penyakit kelamin menular. Next. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan NKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang itu yaitu MOP, yaitu implan, kemudian IUD atau AKDR, kemudian MOP atau steril, dan MOP atau vasektomi. Dari tadi mungkin ibu-ibu bingung apa MOP. MOP itu singkatan dari metode operasi wanita, yaitu metode dioperasi nanti di leher rahim ya, leher rahimnya. Ada yang MOP di sini? Ada? Kakak? MOP. Oh. Di mana kakak MOP ini boleh tahu? Operasinya di mana? Oh iya, betul. Biasa ada yang anjuran dokter, misalnya alasan kesehatan atau mungkin alasan usia mungkin ya, apa itu? Kesehatan atau alasan kesehatan, maka dianjurkan oleh dokter harus MOB. Misalnya sudah berkali-kali 2-3 atau mungkin 4 kali melakukan sesar, maka atas anjuran dokter diwajibkan untuk steril agar ibu terlindungi ketika hamil lagi, khawatir nanti keselamatan ibu terancam seperti itu. Nah, untuk MOP itu singkatan dari metode operasi pria. Kalau ibu-ibu operasinya di leher rahim ya Bu ya, di perut. Kalau laki-laki di penis atau kelamin. Next. Nah, yang ingin kami sampaikan yaitu ingin mensosialisasikan tentang NKJP agar ibu-ibu nanti nggak takut lagi. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, tidak dari kabar buruk seperti itu, kita lebih yakin untuk memilih iya apa enggak, gitu kan? Nah, NKJP yang pertama yang ingin kami kenalkan yaitu implan. Implan ini yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di lengan. Sini kami ada membawa agar ibu-ibu lebih ini apa namanya, lebih jelas saya implan itu kayak apa gitu kan. Kalau suntik pil sudah kenal semua ibu ya, sudah. Kondom apalagi ya. Nah,
ada konsultasi terlebih dahulu dengan Bu Bidan, apakah ibu-ibu boleh memasangnya atau tidak, karena ada beberapa yang tidak boleh, misalnya yang diabetes atau mungkin darah tinggi. Nanti lebih jauh konsultasi terlebih dahulu ke bidan, saya boleh tidak. Nah, implan ini 2 buah dipasang di lengan. Ini untuk jangka waktu 3 tahun tadi ya Bu ya, 3 tahun. Selama 3 tahun itu kita tidak pasang-pasang lagi. Setelah 3 tahun barulah dilepas. Kalau ingin pasang lagi, boleh di lubang yang sama langsung dipasang lagi untuk 3 tahun yang akan datang. Kalau misalnya kita pasang ini baru 1 tahun setengah atau 2 tahun kita pengen lepas kayaknya habis jasanya. kalau dalam jangka waktu 2 tahun suami ingin kita punya anak lagi, boleh minta ke bidannya untuk dilepas. Jadi langsung ditutup, langsung bisa subur lagi. Kesuburannya itu cepat kembali dibanding dengan pil yang 3 bulan. Ada yang pil 3 bulan di sini kalau boleh tahu? Tidak ya? Ya, rata-rata yang kami kunjungi yang pil 3 bulan itu ketika sudah berhenti tidak minum pil lagi, biasanya untuk kembali ke kesuburannya itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau implan ketika sudah lepas ini lagi tidak perlu waktu yang sampai bertahun-tahun. Nah, untuk implan ini aman untuk digunakan kalau kondisi tubuhnya sesuai dengan ketentuan tadi. Apa ketentuannya nanti ibu boleh konsultasi ke Bu Bidan untuk lebih jelasnya. Kemudian ini adalah salah satu metode yang paling efektif. Jadi kamu boleh bilang kenapa efektif, karena hanya 3 tahun sekali kita memasangnya. Setelah itu udah nggak perlu bolak-balik ke Bu Bidan lagi, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada keluhan, barulah konsultasikan ke Bu Bidan. Kemudian efektivitas pemakaian hingga 3 tahun. Next. Nah, tadi sudah kami sampaikan ya, apa itu implan? Implan adalah alat kontrasepsi yang dipasang di lengan, di kulit ya Bu, tapi bukan di dagingnya, hanya di kulit. Ini kan tangan kita kan ada lapisan-lapisan nih. Nah, ini tuh hanya dipasang di bawah kulit, jadi tidak masuk ke daging. Jadi kalau kita raba tuh masih terasa, masih terasa itunya menunjuknya. Nah, cara pemasangannya nanti dia pasangkan Bu Bidan, buat pasang, nanti dibius dulu area sini, jadi kita tidak terasa sakit, tidak terasa apapun. Kemudian keuntungannya tadi dapat digunakan jangka panjang, yaitu 3 tahun. Tidak diperlukan pemeriksaan dalam, artinya pemeriksaan dalam itu kalau tidak perlu pemeriksaan organ dalam gitu ya Bu ya, hanya pemeriksaan mungkin nanti tekanan darah seperti itu. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual karena dipasangnya di sini, jadi tidak mengganggu hubungan suami istri. Dan pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan atau pelepasan alat implan ini. Ketika ibu tadi misalnya sudah selesai 3 tahun, ingin nambah anak kedua atau ketiga, maka kesuburannya itu untuk bisa hamilnya itu lebih cepat. Namun ada kelemahannya nih. Kami perlu ditambah ada kelemahannya nih. Perlu ya. Semua alat kontrasepsi di samping ada kelebihan juga ada kelemahannya. Kami sampaikan di sini untuk juga nanti
biasanya kita rutin headnya itu 1 bulan 1 kali selama 3 atau 7 hari, bisa jadi setelah pemasangan ini kita tidak head atau bahkan mungkin lebih sering headnya, jadi pola headnya itu jadi kurang teratur. Itu biasanya di awal-awal pemasangan, jadi masih beradaptasi hormonnya gitu. Jadi jangan panik, jangan panik ketika pola headnya itu belum teratur seperti itu. Kemudian kelemahannya juga dapat mempengaruhi penurunan maupun kenaikan berat badan. Nah, biasanya, tapi tidak semua ya, ada yang pasang implan nggak ngaruh, tetap aja berat badannya segitu gitu kan. Tapi beberapa ibu yang memasang ini ada ketika beberapa 2-3 tahun berat badannya itu bertambah, semakin bertambah gitu ya, semakin gemuk. Atau bahkan ada ibu yang ketika sudah pasang ini berat badannya turun seperti itu karena pengaruh dari hormon implan ini. Tapi ada juga yang nggak ngaruh, ketika sudah dipasang ideal aja gitu berat badannya itu, tergantung kondisi tubuh masing-masing ibu. Kemudian kelemahannya ini Bu, perlu kita katakan bersama-sama ya, tidak bisa menghentikan sendiri sesuai keinginan, tapi harus pergi ke klinik, ke puskesmas atau ke bidan praktek. Jadi kita nggak bisa korek-korek cabut, nggak bisa, harus ahlinya Bu bidan atau Bu dokter atau Pak dokter atau perawat yang sudah ada pelatihan memasang dan mencabut implan. Kita nggak bisa patok sendiri kayak minum pil masuk mulut betok sendiri, enggak. Kemudian kelemahannya perlu pembedahan kecil pada waktu pemasangan dan pencabutan. Pembedahan kecil ini artinya dilukai sedikit. Namun untuk metode terbaru itu ada yang tidak perlu dilukai, yang langsung dipasang. Kalau yang metode sekarang yang ada di bidan, di puskesmas itu perlu dilukai pakai kater bidan kecil, dilukai untuk agar ini bisa masuk. Tapi sebelum dilukai itu dibius dulu, sudah kebal barulah dipasang. Bu, kalau dicubit sama Bu bidan, Bu, rasain nggak? Enggak, barulah dipasang seperti itu. Dan kelemahan yang terakhir yaitu tidak melindungi dari IMS. IMS tadi apa Bu? Infeksi menular seksual. Nanti dapat amplop. Iya, menular atau penyakit kelamin menular. Jadi alat ini tidak bisa mencegah itu kelamin menular. Next. Nah, baik. Kami hanya menjelaskan dua FKJP ini saja, yaitu implan dan IUD. Nah, yang kedua IUD. IUD ini atau AKDR. IUD ini bahasa itu ya, bahasa Latin. Untuk lebih mudahnya kita sebut aja AKDR, alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Pemasangannya lewat mana? Ya, alat penis vagina wanita. IUD itu apa? Tadi sudah disebutkan, alat kontrasepsi dalam rahim. Bentuknya, nah kami bawa juga. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah pakai IUD? Ada? Boleh angkat tangan di pampang. Yang ada di sini kemana? Yang ada di sini ada? Tidak ada. Kalau boleh tahu yang menggunakan alat kontrasepsi pil, boleh angkat tangan?
ada juga suntik. Suntik. Oke. Suntik. Berarti ya sama di setiap desa rata-rata favoritnya itu suntik. Suntik lebih dirasa lebih efektif ya. Kalau datang ke bidan, terus ya. Nah, untuk IUD bentuknya seperti ini ya Bu ya. Bentuknya seperti ini. Ini elastis. Berbentuk seperti huruf T. Ada tembaganya dan ditaruh di dalam rahim, dimasukkan lewat kakinya. Nanti yang memasang sama, yaitu bidan atau dokter kandungan atau perawat yang sudah dilatih. Kami tidak bisa memasangkan, kami hanya bisa memperkenalkan saja inilah IUD. Nah, setelah kita berkenalan seperti apa IUD, keuntungannya apa kita menggunakan IUD ini? Keuntungannya ada kelemahan juga, tapi kita bahas keuntungannya dulu ya Bu ya. Nah, keuntungannya apa sih? Kalau saat ini ibu-ibu mayoritas atau lebih banyak yang menggunakan suntik. Bisa jadi nanti kalau sudah kenal kepikiran IUD, saya IUD tidak ya. Nah, keuntungannya dapat digunakan jangka panjang. Kalau tadi suntik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali harus disuntik, harus datang ke bidan atau puskesmas. Nah, untuk IUD ini jangka waktunya cukup panjang. Berapa tahun Bu? Ada 5, ada 8, ada yang lebih lama lagi? Ada yang 10, ya ada yang 5, ada yang 8, ada yang 10. Biasa yang dipasang bidan rata-rata biasanya 4 tahun. Iya. Nah, kemudian keuntungannya juga murah, apalagi di Kayang Utara ini gratis ya, pemasangannya gratis. Kalau ke puskesmas, kalau ke bidan praktek mungkin ada orang-orang belum pernah tanya juga bayar atau tidak. Kalau ke dokter kandungan biasanya mahal, tapi kalau di puskesmas insya Allah gratis. Kemudian cocok untuk ibu menyusui, jadi karena tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi produksi ASI. Kalau kita menyusui tetap ASI akan produksi banyak karena tidak ada pengaruh dari alat kontrasepsi ini. Kemudian pemeriksaan ulangnya hanya sekali dalam setahun. Kalau tidak ada keluhan tetap diperiksa, tapi hanya 1 tahun sekali untuk melihat posisinya masih betul apa tidak. Kemudian kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Sama seperti implan, ketika sudah dilepas maka akan kembali subur lagi. Tadi juga disampaikan jangka waktunya 8 tahun, benar ya? Tapi kalau misalnya ibu dalam waktu 4 tahun atau mungkin 3 tahun ingin memiliki anak lagi, ingin hamil lagi, maka boleh dilepas. Kesuburannya akan cepat kembali. Ini keuntungannya. Kemudian yang terakhir keuntungannya tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Jadi tidak perlu ingat-ingat seperti suntik tanggal berapa ya bulan kemarin, bulan depan tanggal berapa lagi. Tidak perlu ingat-ingat seperti itu. Tapi dicatat aja mungkin di dinding tahun 8 tahun yang akan datang. Baru tadi tapi jangan lupa juga 10-12 dari angkat-angkat gitu. Boleh, silahkan. Nah, selain keuntungan
tidak benar seperti itu. Nah, memang ada kelemahannya, yaitu yang pertama harus melalui pemeriksaan dalam. Artinya ketika sebelum dipasang IUD di vagina perempuan atau ibu, itu biasanya dicek dulu oleh bidan atau dokter leher-lehernya sehat atau tidak. Jadi diperiksa dalamnya dulu, ya lehernya sehat atau tidak. Kalau leher-lehernya misalnya ada luka atau ada kankernya misalkan, atau ada penyakit-penyakit lain di vagina tersebut, maka biasanya ditunda dulu, diobati dulu baru boleh dipasang. Jadi tidak bisa langsung asal pasang, tapi diperiksa dalam kita. Nah, keuntungan pemasangan ini IUD ini bagi kita ibu-ibu, selain memasang juga mengetahui kondisi rahim di dalam kita masing-masing, kondisinya sehat atau tidak. Kalau kita berdiri seperti ini atau duduk, kan kita tidak tahu kondisi rahim kita, apakah ada luka atau ada istilahnya koreng bukan ada ikannya, atau bersih atau seperti apa. Ketika kita pasang, biasanya diperiksa terlebih dahulu, jadi kita tahu kondisi rahim kita masing-masing. Ketika sudah mengetahui misalnya ada penyakit, maka bisa langsung diobati. Kemudian kelemahannya ibu-ibu atau klien tidak dapat mencabut sendiri, tidak bisa mencabut gitu. Nanti takut buka, takut salah cabut gitu kan. Nah, ini untuk bisa mencabutnya tetap harus datang ke bidan atau dokter kandungan. Kemudian tidak dapat melindungi dari penularan penyakit kelamin IMS atau HIV/AIDS. Dan yang terakhir kelemahannya yaitu bertambah darah head dan rasa sakit beberapa bulan pertama. Untuk beberapa wanita, beberapa ibu, ketika pemasangan beberapa bulan pertama, biasanya 1-3 bulan, itu masih ada penyesuaian di dalam rahim. Biasanya ada keluar darah seperti itu, darah headnya lebih banyak, tapi setelah itu baru normal lagi. Next. Nah, tadi alat kontrasepsi jangka panjang, implan dan IUD. Untuk MOW perlu dijelaskan apa? Mungkin ini perkenalan saja ya Bu ya. Untuk MOW atau steril, mungkin nanti ketika kakak-kakak yang pas muda mungkin nanti usianya 40 ke atas, perlu juga mengetahui ilmu ini agar dijadikan bahan pertimbangan kita nanti setelah usia 40 ke atas, MOW atau steril atau tidak. Nah, sebagai perkenalan, MOW atau metode operasi wanita atau kita sering sebut steril itu artinya kita tidak ada rencana untuk hamil lagi. Itu metodenya yang aman dan merupakan kontrasepsi permanen, artinya tidak ada rencana untuk hamil lagi sampai kita menopause gitu kan. Dan bagi yang tidak ingin memiliki anak lagi, misalnya anaknya sudah terlalu banyak atau mungkin usianya sudah rentan ketika kita hamil atau mungkin tadi alasan kesehatan, maka boleh menggunakan steril atau MOW ini. Dikategorikan sebagai salah satu metode yang paling efektif dan merupakan metode operasi yang sederhana. Sebentar, pemasangan MOW itu tidak lama ya sebentar. Kita ada sudah pernah berapa menit Bu?
tadi sudah kita bahas ya, kontrasepsi permanen. Artinya ketika kita memutuskan MOW, kita harus yakin dulu memang betul-betul tidak ingin hamil lagi, atau juga harus dengan kesepakatan dengan suami, jangan pandai-pandai sendiri. Dan suami tidak tahu lalu begitu MOW gitu kan, takut nanti suami bagaimana gitu kan. Nah, kemudian cara pemasangannya ini dikerjakan di rumah sakit, biasanya di puskesmas belum bisa praktek MOW ini, biasanya di rumah sakit. Kemudian keuntungannya nih Bu, keuntungannya merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, bahkan sangat panjang kalau pertanyaan. Kemudian dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau kapan juga. Yang sudah melahirkan langsung steril bisa, atau tidak sedang melahirkan pun datang ke rumah sakit, saya mau MOW, nanti dicek diperiksa, barulah dilaksanakan MOW. Kemudian tetap terjadi tiap bulan, jadi tidak. Ibu mempengaruhi head nggak Bu? Oh, tergantung individu ya Bu ya. Kalau untuk secara medisnya, MOW ini tidak berpengaruh terhadap siklus head. Tadi kan implan sama IUD kan berpengaruh terhadap siklus head. Kalau MOW ini tidak, karena tidak berhubungan dengan alat, tidak berhubungan dengan hormon ya Bu ya, tidak mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dapat kemudian kelemahannya. Nah, sebelum kita bebaskan sosialisasi ini, kelemahan MOW apa? Kelemahannya yang pertama, rasa nyeri dapat terjadi beberapa hari setelah tindakan, betul Ibu? Ya, tentunya ketika dilukai pasti kan dalam masa pemulihan pasti ada rasa sakit di awal-awal sebelum luka itu sembuh. Kemudian sulit untuk rekanalisasi, sulit untuk penyuburan kembali, untuk subur kembali. Memang dengan majunya peralatan canggih kedokteran, memang bisa dioperasi, disambung kembali untuk membuat subur, tapi itu sulit ya. Artinya ketika sudah MOW, untuk nyambung kembali, untuk hamil kembali itu sulit. Itu. Kemudian yang terakhir, tidak melindungi dari IMS, tidak melindungi diri kita dari penularan penyakit alami. Next. Ini perlu ditambah tapi bapak-bapak tidak ada. Tidak perlu lah ya. Nah, kalau steril untuk pria, nanti biar yang mendengarkan bapak-bapak. Dan yang menerangkan biasanya yang sudah praktek, yang sudah menjalani, bapak-bapak yang sudah menjalani, bapak itu biasanya lebih berkompeten untuk menjelaskan. Next. Oke, demikian ibu-ibu yang berbahagia. Ada diskusi apa? Boleh kita buka diskusi, nanti yang menjawab. Kalau saya misalnya kurang penjelasannya, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain ya. Boleh? Oke, langsung aja mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Dari penjelasan pertama tentang IUD dan implan, kira-kira dapat dipahami atau masih bingung? Bingung, soalnya tidak pernah. Bingung karena tidak pernah ya. Kita paham karena praktek ya Bu ya. Berarti belum praktek.
konsultasi lebih dalam dengan bidan. Misalnya saya kondisinya seperti ini boleh nggak Bu pasangin tulang begitu. Nanti boleh konsultasi lebih lanjut dengan Bu bidannya masing-masing. Tidak ada yang ditanyakan? Banyak sebenarnya yang nanya gitu. Tapi takut ya ini. Nanya lagi dulu. Jangan sampai kalian nanya nih. Tapi kalau pengen aku Nisa. Iya.